Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ansyuri Zain. Saya dari semester 4 dan dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi Koja. Saya di sini akan menjelaskan money management dan planning. Ya, langsung saja untuk dialog money management, yaitu here is a telephone conversation between a credit controller, friend dinner recently, and a customer with a baker who hasn't paid an outstanding bill. Bakers, hello, Baker here. Santinelli. Good morning, Mr. Baker. This is Valentina Santinelli calling from GVS. I'm sorry to call you like this. Baker, oh, that's alright. Santinelli, did you receive our January shipment? Bakers, yes, we did. Santinelli, when that arrived, Baker, it arrived on the 25th of January. Santinelli, are the thing you ordered included? Baker, yes, thank you, yes. Santinelli, did you get the invoice as well? Baker, yes. Santinelli, and have you paid the invoice for the last shipment yet? Baker, I'm afraid we haven't managed it. Santinelli, because I haven't got a record of the payment and our department was just getting a bit worried about it. Baker, yes, money is very tight at the moment, you see. Santinelli, of course, I'd like to ask for an extension of credit. Santinelli, Baker, you see, we have a considerable overdraft. Dan apa sih arti dengan money management itu? Money management adalah salah satu faktor penting dalam trading yang berkaitan dengan pengendalian risiko. Termasuk trading adalah bisnis, dan dalam bisnis tentu ada risikonya. Berapapun besar modalnya, tentunya kita akan membatasi besarnya risiko yang mungkin terjadi. Belajar memahami pengendalian risiko dengan benar adalah kunci sukses untuk menghasilkan profit yang konsisten dalam jangka panjangnya. Kemudian dalam tulisan ini akan dibahas 5 hal pokok dalam belajar money management yang harus dipahami dan diterapkan dengan benar dan disiplin dalam money managementnya. Money management aja terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama besarnya resiko per trade. Besar resiko per manajemennya diukur dengan nilai uang, bukan dengan tips atau dan biasanya ditentukan dalam presentasi dari modal atau balance dalam akun trading atau akun trading ya. Misalkan kita belum ada posisi trading, ada balance dalam akun kita masih utuh, maka besar risiko per trade adalah jumlah kerugian yang kita tentukan dalam membuka sebuah posisi tradingnya. Dan kedua, besarnya ukuran lot atau lot per trade, atau disebut juga position sizing. Money management, besar ukuran lot juga disebut dengan volume, atau pada platform MetaTrader, atau ada yang menamakan quantity. Karena platform MetaTrader sudah sangat populer,
para trader pada umumnya lebih familiar dengan sebutan volume trading, atau disebut cara menentukan volume trading berdasarkan resiko lazim, disebut dengan position sizing. Dengan posisi sizing, besar resiko dalam nilai uang akan selalu sama berapapun besar stop loss atau resiko dalam pip ya yang ditentukan. Volume trading kita bisa diatur sesuai dengan besar yang paling pas buat marketnya. Seperti contohnya standar lot pada pasangan mata uang US dollar, sehingga nilai per pipnya adalah US dollar 10. Misalkan jika punya balance sebesar US dollar 25.000 US dollar, dan resiko yang kita tetapkan untuk membuka sebuah posisi adalah misalkan 4%. Maka besar resiko kita adalah US dollar 25 US dollar dikali 4%. Ya, dihitung sama dengan 1000 US dollar. Dan yang ketiga, besarnya rasio ya. Dan selanjutnya materi saya yang kedua namanya planning. Dialognya, members of a planning group discuss relocating their head office. Langsung saja dialognya ya. Smith, we need to decide when we're going to move. Any suggestion? Mark, I think Julie will be the best time. It's very quick then, isn't it, Smith? You mean we don't do too much business then? Mark accepted. Our sellers are always done that month and quickly allow staff are away on holiday. We call move all the office equipment at the weekend, do everything at once. That's the best way. Smith, I think we shall take longer to move a weekends to solve. In my opinion, or we shall do it department by department. Mark, how do you mean executive? Smith, well, as week a different department will move. That's why there will always be people here who call handle, customer increasing upon sale, and so on. Markham, I see what you mean. Maybe it will be better to pass the move over several weeks. Of course, we'll have to keep our staff informed at every step of the move. We can do that mentally by internal email. Now, moving on the question of transport, with contact two companies, National Transport and Fixed Removals. Smith, sorry, can I just comment on the Mark Carnality? Smith, I don't think it won't be a good idea to as national. I've heard one or two things about them. I don't think they're too reliable, but folks will be fine. They've got an excellent reputation in their trade.
Mark, okay, perhaps it will be better to ask folk than you know. There's another possibility. We call get our own people to do the moving. Smith, what? You think our transport department could do the job? Mark, why not? That's not too by bus in July. Smith, I don't think that's a good idea. This is reality big job. We need a spirit firm for that like folks. They've got the experience and will do a good job. Even it is cost bit more also Fox full concession service. Jadi di sini menjelaskan tentang planning itu apa sih? Jadi planning itu diibaratkan perencanaan. Jadi planning merupakan salah satu dari empat fungsi dasar manajemen. Dalam keempat fungsi dasar tersebut, perencanaan menduduki urutan pertama sebagai fungsi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke manajemen lainnya. Jadi apa sih planning? Planning itu perencanaan dan proses penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus dikerjakan untuk merealisasikan. Sedangkan definisi perencanaan planning yaitu proses penentuan bagaimana sistem manajemen organisasi akan mencapai atau merealisasikan tujuannya. Tujuan planning adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meminimalisasikan resiko ketidakpastian yang akan terjadi pada organisasi yang bersangkutan. Sedangkan manfaat dari planning dalam suatu organisasi adalah untuk memberikan pedoman yang sistematik dan membantu para manajer untuk berorientasi ke depan serta penekanan pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan.